Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Lauren Rafelina. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 1B dengan NIM 210441100066. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan interpersonal. Apa sih keterampilan interpersonal? Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain, mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon orang lain. Karakter interpersonal atau interpersonal skill bukan merupakan bagian dari karakter kepribadian yang bersifat bawaan atau dari lahir, melainkan merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang keterampilan interpersonal di tempat kerja. Apa pentingnya keterampilan interpersonal? Pentingnya keterampilan interpersonal bagi para manajer dalam organisasi membantunya untuk menarik dan mempertahankan pekerjaan tinggi dan menciptakan situasi yang menyangka antara manajer dengan pekerja. Dengan begitu, pekerjaan akan efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat memiliki keterampilan interpersonal. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, memiliki peluang lebih luas atau lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, membina hubungan pribadi yang terjalin. Yang kelima, akan menciptakan kepercayaan antara sesama. Yang keenam, kesempatan menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketujuh, mengembangkan sifat empati di dalam diri. Selanjutnya, keterampilan interpersonal yang dibutuhkan di tempat kerja. Nah, apa saja kemampuan yang diperlukan di kantor atau tempat kerja Anda? Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, komunikasi hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, empati. Empati ini memahami perasaan atau emosi antara orang lain atau lawan bicara kita atau teman di sekeliling kita. Yang ketiga, bekerja dengan anggota tim lainnya, supervisor, dan manajer. Yang keempat, bersikap positif. Yang kelima, bisa didekati. Enam, menunjukkan rasa hormat. Yang ketujuh, mendengarkan antara sesama, mungkin rekan kerja atau yang lawan bicara yang mengajak kita berkomunikasi. Yang kedelapan yaitu aktif. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dan yang pertama, jelaskan bagaimana yang dimaksud sikap positif di tempat kerja. Sifat positif di tempat kerja seperti kita ramah kepada orang, suka menyapa, dan tersenyum kepada teman-teman kerja, sopan dan saling menghargai, itu orang akan suka kepada kita. Dan jika kita ingin membicarakan atau diskusi, orang itu akan nyaman terhadap kita. Ada banyak hal yang kita lakukan sebagai bentuk atau sikap positif di tempat pekerjaan, seperti memotivasi diri kita untuk selalu mendapatkan tujuan atas apa yang kita capai dan selalu menjadi lebih baik jika kita memotivasi untuk selalu dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan yang kita mulai. Maka kita akan menciptakan sikap positif bahwa kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan lebih baik dan berkeyakinan bahwa pekerjaan yang kita lakukan atau yang akan kita peroleh nanti akan berhasil. Etos kerja yang baik akan membuktikan bahwa kita dapat menunjukkan perilaku positif dengan menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh rekan kerja dan atasan kita, memiliki integritas dan komitmen terhadap pekerjaan kita, berdedikasi terhadap setiap pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepada kita dan selalu tepat waktu. Untuk yang soal atau pertanyaan nomor 2, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri di tempat kerja? Yang pertama, mungkin memahami kelebihan diri sendiri. Di saat kelebihan yang unik menjadi dominan kepada diri karyawan atau pada karyawan tersebut memiliki kelebihan, maka semua orang di sekitarnya akan lebih respect dan percaya kepada karyawan tersebut atau diri kita sendiri karena memiliki kelebihan itu di dalam diri kita. Yang kedua, rajin mengevaluasi mandiri. Evaluasi adalah kunci bagi pengembangan berkelanjutan dalam aspek apapun. Anda atau kita dapat memulai evaluasi mandiri sederhana dengan menggunakan secari kertas. Menggunakan secari kertas itu contohnya seperti kita menulis apa saja sih yang kita lakukan di dalam 1 bulan itu, dan untuk bulan kedepannya akan mungkin kita lihat, kita analisis apa saja yang udah kita lakukan selama 1 bulan itu. Yang ketiga, mungkin berbicara secara positif. Untuk berbicara dengan positif,
pikirkan tentang bagaimana Anda atau kita akan membujuk atau memotivasi orang lain. Berbicara positif bukan berarti selalu berbicara dengan mengabaikan kondisi di sekitar kita, namun lebih mengarahkan lawan bicara kita atau teman-teman kita untuk mengarah ke sikap atau sifat yang positif. Selanjutnya, menantang diri sendiri secara bertahap. Menantang diri adalah cara efektif bagi kita yang ingin meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri kita. Dan selanjutnya, berdamai dengan kekurangan. Yang dimaksud berdamai dengan kekurangan adalah menerima bahwa kekurangan tersebut merupakan bagian dari diri kita dan bertekad untuk memperbaiki atau mengurangi kekurangan diri kita secara kontinu atau secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, bagaimana bisa mengenali skill pada dalam diri. Yang pertama, temukan hal yang kita suka. Yang kedua, cari hal yang bisa dikerjakan. Yang keempat, amati hobi. Lalu ikuti tes, cari poin plus dari diri kita. Lalu ketahui hal yang kita benci, dengarkan kritik atau saran orang lain dan masukan dari orang lain. Selanjutnya, bandingkan dengan orang lain, sering lakukan hal baru, jangan pernah menyerah. Selanjutnya, dan lalu lihat kemampuan apa sih yang dimiliki orang lain, dan itu bisa memotivasi dan bisa mengenali apa skill dalam diri kita. Dan untuk soal selanjutnya, adakah ada dampak negatif dari memiliki keterampilan skill di tempat kerja? Kalau menurut saya pribadi, semua orang memiliki keterampilan skill di tempat kerja, minim untuk mendapati dampak negatif dari skill yang dimilikinya. Dari adanya keterampilan skill yang ada dalam diri kita, itu dapat mempengaruhi kita menjadi lebih baik. Karena jika seseorang tidak memiliki keterampilan skill, sama sekali pastinya tidak dapat merubah hidupnya. Untuk soalan yang selanjutnya, bagaimana jika kita mendapati teman yang introvert yang sangat tertutup di tempat kerja. Seorang introvert sering membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan energi setelah berada dalam lingkungan sosial. Biasanya seorang introvert akan menarik energi dari sebuah refleksi yang tenang atas dirinya. Tips untuk berkomunikasi dengan teman kerja kita yang introvert, yang pertama, mengenali ciri kepribadiannya. Lalu yang kedua, merespon berdasarkan pemikiran. Yang ketiga, memahami saat berkomunikasi dilakukan melalui telepon. Yang keempat, hindari basa-basi karena seorang introvert sangat tidak suka dengan adanya basa-basi. Yang kelima, saat bekerja. Lalu yang keenam, penekanan kualitas lebih dari kuantitas. Yang ketujuh, memiliki waktu sendirian. Yang kedelapan, mencari tahu rekan kerja terlebih dahulu. Yang kesembilan, proses berbagi tugas pekerjaan. Yang kesepuluh, yaitu komitmen tentang waktu. Untuk soalan yang selanjutnya, bagaimana cara melatih keterampilan interpersonal di tempat kerja? Yang pertama yaitu adalah carilah mentor. Cari mentor yang kita percayai, kagumi, hormati, serta memiliki skill interpersonal yang baik untuk menjadikan seseorang tersebut sebagai mentor kita. Yang selanjutnya, ikuti workshop atau kelas online. Di sini ikuti workshop tersebut dan praktikkan dengan kesadaran di tempat kerja, misalnya kursus online atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, amati orang-orang di sekitarmu. Di situ kita bisa mengamati apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, gunakan hasil pengamatan kita untuk kemampuan atau interpersonal kita. Selanjutnya ada sering terlihat dalam kerja tim. Daripada kita kan berfokus untuk kerja sendiri, kan lebih enak untuk bekerja secara tim karena kita lebih bisa mengetahui dan bisa berkomunikasi dengan lawan kita dengan cara yang baik dan mungkin lebih mengerti etika dalam melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya jaga etika bekerja. Di sini perhatikan etika dalam bekerja merupakan contohnya selalu disiplin, sopan, dan menghormati orang lain. Dengan menjaga etika dalam bekerja ini, kita tidak hanya secara langsung meningkatkan interpersonal skill, tapi juga menjaga hubungan baik di tempat kerja. Selanjutnya, terbuka terhadap kritik pada rekan kerja atau atasan terkait kritikan dan mereka bersifat membangun, terutama yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal. Mendapatkan perspektif dari orang lain untuk menilai kualitas kerja dan keterampilan dalam bekerja dapat menjadi cara mengevaluasi diri untuk meningkatkan interpersonal skill dalam diri kita.
Lalu, latihlah kemampuan mendengar. Perhatikan setiap perkataan, jaga kontak mata, dan beri respon yang tepat kepada lawan bicara kita. Lalu, tunjukkan rasa percaya diri. Salah satu meningkatkan interpersonal skill yang penting dalam pekerjaan adalah dengan menunjukkan sikap dan rasa percaya diri kita di tempat kerja. Jangan ragu untuk menunjukkan ekspresi pendapat kamu selama masih sesuai dengan batasan yang tepat. Selanjutnya, bersikap empati, menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memperluas perspektif kamu tentang berbagai hal. Tanpa empati, kesalahpahaman di tempat kerja bisa dengan mudah terjadi. Itu sebabnya untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, cobalah untuk selalu memahami perasaan orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.